Selamat malam, saudara-saudara, ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam ini, setelah kita seharian berkegiatan, mari kita meneduhkan diri dan melakukan doa bersama malam ini. Dalam jam doa pada malam ini, kita juga akan merenungkan 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Ayat-ayat firman yang merupakan bagian dari bacaan kita dalam kebaktian hari Minggu tanggal 13 November 2022. Tema khotbah pada hari Minggu itu adalah waspada dan bertahan. Sementara pada malam ini kita merenungkan tema tetaplah bekerja. Juga hari ini kita merayakan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Berjuang dan bekerja keras adalah ciri utama kepahlawanan dalam bidang apapun. Ciri utama mereka adalah berjuang. Dan sebelumnya mari kita menyanyi dari NKB 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus yang kami selalu nantikan, syukur atas saat yang ada pada malam ini untuk berdoa dan mendengarkan nasihat Tuhan bersama-sama. Kami telah belajar dari Alkitab bahwa pada zaman akhir Tuhan akan datang menggenapkan dan menyempurnakan segala hal, menyempurnakan hidup kami dan segala tugas panggilan yang kami kerjakan dalam iman. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan benar, setia, dan tidak disesatkan oleh pengajaran salah atau pengajaran palsu, seperti pengalaman jemaat di Tesalonika. Cerahkanlah hati dan pikiran kami setiap waktu, sehingga kami selalu giat berdoa dan rajin bekerja. Kami bersyukur bangsa kami merayakan Hari Pahlawan pada hari ini, 10 November 2022. Topanglah kami untuk selalu memupuk sikap kepahlawanan, yaitu hidup bekerja dan berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa kami, tidak menjadi parasit yang malas bekerja dalam kehidupan bersama. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, yang kami nantikan kedatangannya siang malam. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca 2 Tesalonika 3, 10-12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus,
supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, terasa sangat keras ya teguran dan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 10. Mengapa begitu keras? Karena ia tahu bahwa jemaat ini gampang sekali mengikuti nasihat atau pengajaran guru-guru penyesat, guru palsu. Akhirnya pengajaran dan teladan yang diberikan Rasul Paulus untuk rajin bekerja dan mencukupkan diri dengan cepat ditinggalkan. Terutama pengajaran bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang. Jadi jemaat harus siap pada hari-hari itu. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal rutin setiap hari. Harus rajin berdoa dan tekun dalam kebaktian. Maka jemaat meninggalkan pekerjaannya, menjual tokonya, membiarkan sawah ladangnya, ya, dibiarkan tumbuh semak, ada belukar-belukar. Lalu mereka giat beracara doa, nyanyi-nyanyi sepanjang waktu untuk menantikan Tuhan. Dalam sejarah gereja, dikenal seorang nabiah. Nabiah itu nabi perempuan di Asia Kecil, atau sekarang Turki ya namanya. Nabiah itu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi di desa Pepusa. Maka janda-janda dilarang menikah lagi. Tidak usah sibuk dengan kerepotan rumah tangga. Tidak usah bekerja atau berjualan di pasar atau bekerja di ladang. Acara hidup diganti dengan kebaktian penantian Tuhan. Mungkin kita masih ingat berita tentang pengajaran seorang pendeta di Bandung yang mengatakan Tuhan Yesus akan datang segera di Bale Endah pada tanggal 10 November 2003. Maka banyak orang Kristen dari berbagai kota di Indonesia datang ke Bale Endah. Dari Jakarta, dari Medan, dari Ambon, Kupang, Makassar, Bandung, dan lain-lain. Banyak sekali kumpul di Bale Endah. Mereka berdoa, bernyanyi, berbakti siang malam menantikan Tuhan di sana. Mereka meninggalkan pekerjaan di kota asalnya, menjual sawah ladang atau tokonya, dan datang ke Bale Endah sesuai ajaran pendeta itu. Persis kejadian di Asia Kecil itu. Banyak sekali orang di Bale Endah. Berhari-hari begitu, akhirnya menjadi masalah sosial, karena WC tidak cukup, air kurang, siang malam mereka menyanyi dan penduduk mulai terganggu. Orang Kristen dianggap mengganggu kehidupan keseharian mereka. Tanggal 10 November 2003 bukan Tuhan Yesus yang datang ke Bale Endah, tetapi polisi. Mereka dibubarkan dan dibawa ke Bandung untuk dikembalikan ke kampung halaman masing-masing. Terpaksalah gereja-gereja di Bandung diminta untuk mengurus dan membiayai kepulangan mereka semua. Nah, begitulah kira-kira penyesatan jemaat di Asia Kecil atau juga di Tesalonika. Sehingga Paulus bilang, mereka melakukan yang tidak berguna dan tidak tertib bekerja. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bayangkan, kegiatan mereka disebut sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Doa, nyanyian, dan kebaktian mereka dianggap kegiatan yang tidak berguna. Nah, demikianlah keadaan di Bale Endah. Maka Rasul mengajarkan dan mendesak
supaya mereka rajin dan tekun bekerja, supaya dapat mencukupkan kebutuhan sendiri sehari-hari. Jangan menantikan Tuhan dengan cara orang pepusa, cara orang Asia kecil. Kita harus selalu bekerja dengan setia sebagai cara beriman yang benar. Di samping berdoa, mereka harus ulet bekerja. Seperti orang bilang, kita harus bekerja sebagai orang yang menantikan Tuhan yang datangnya masih lama sekali. Dan tekun berdoa, seperti Tuhan sudah mau datang besok pagi. Makanya pasal 3 ini, saudara-saudara, berjudul Berdoa dan Bekerja. Ora et labora, kata prinsip iman dalam bahasa Latin. Bukan berdoa saja. Bagi kita orang Indonesia, hari ini juga dirayakan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang 10 November 77 tahun yang lalu di Surabaya. Makanya Surabaya digelari Kota Pahlawan. Saudara-saudara, bekerja dan berjuang adalah ciri utama kepahlawanan, yaitu berkarya untuk kebahagiaan dan kekuatan hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Kita ingat nasihat Rasul Paulus tentang hidup bekerja dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Coba lihat, bekerja dan hasil kerja kita akan menjauhkan kita dari niat dan kebiasaan mencuri, bahkan bisa membantu orang lain juga. Jadi tidak hanya besar gunanya bagi diri kita sendiri, tapi meluas ke orang banyak, karena banyak sekali orang yang berkekurangan dalam masyarakat. Marilah kita menjadi pahlawan dengan tekun bekerja, sambil menantikan Tuhan Yesus datang kembali, menyempurnakan segala pekerjaan kita. Amin. Marilah saudara-saudara kita membawa doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang mendorong kami untuk selalu berdoa dan rajin bekerja. Dan biarlah dengan hidup seperti itu, kami senantiasa siap sedia dan sejahtera menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Kami bersyukur karena hari ini kami mengenang dan merayakan Hari Pahlawan 10 November 2022. Kami bersyukur atas perjuangan mereka dalam situasi yang sangat sukar 77 tahun yang lalu, maupun masa-masa sebelum dan sesudah kemerdekaan bangsa kami. Kami mendoakan keluarga para pahlawan Indonesia, kiranya mereka sejahtera dan dapat melanjutkan dan mengembangkan sikap dan karya kepahlawanan yang dirintis orang tua mereka. Kami berdoa untuk masyarakat dan bangsa kami yang bergumul menghadapi tugas-tugas dan program yang ada sekarang untuk mengatasi pandemi yang masih marak, menghadapi bencana-bencana alam, menghadapi tahun-tahun politik pemilu, pilpres, dan pilkada, membangun ibu kota negara yang baru, Nusantara, juga menghadapi goncangan-goncangan yang ditimbulkan oleh krisis pangan, krisis energi, ekonomi, moneter di seluruh dunia. Berikanlah terus-menerus hikmat dan kemampuan kepada pemerintah di pusat dan di daerah untuk menuntun dan mengatur rakyat seluruh bangsa kami, sehingga berhasil dan maju. Kami bersyukur atas hikmat dan tekad Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beserta para pembantunya dari pusat sampai ke desa-desa.
Kami bersyukur atas kemampuan bekerja sama dengan DPR dan Mahkamah Agung sebagai badan legislatif dan yudikatif untuk memajukan Indonesia dalam kehidupan bersama yang sejahtera, yang benar, yang adil, dan mampu bergotong royong dan bahu-membahu sebagai warga bangsa, warga negara, seiring seirama dalam langkah perjuangan, meskipun kami menyadari bahwa ada perbedaan di antara kami sesama warga. Tolong dan berkatilah juga perhelatan G20 di Bali pada bulan ini, supaya membuahkan kerjasama yang tulus dan sungguh-sungguh, membuahkan sikap bersama yang mewaspadai ancaman penderitaan manusia karena kekurangan pangan di seluruh dunia, ancaman kekurangan energi, dan ancaman krisis moneter dan keuangan. Lindungilah para kepala negara dan rombongan mereka, juga para pejabat dan masyarakat Indonesia yang menyambut dan mengamankan tamu-tamu yang hadir. Jauhkanlah gangguan keamanan dari pertemuan G20 yang bertekad membangun dunia yang bergotong royong dalam membangun kehidupan bersama yang damai, adil, dan beradab. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara kita menyanyi lagi dari NKB 208 ayat 3, Tabur Waktu Pagi. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, kita kan bersuka bawa berkasnya.